Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih utama matahari atau bulan? Pada suatu malam, Baginda Raja tampak asyik menikmati pemandangan langit dari taman istananya. Apalagi kala itu terlihat cerah dengan berhiaskan sinar rembulan. Abu Nawas yang setia menemani Baginda Raja juga tampak takjub melihat pemandangan tersebut. Kemudian Baginda Raja berkata, "Betapa indah ciptaan Allah, malam yang seharusnya gelap gulita justru menjadi indah laksana surga." Abu Nawas menimpali, "Tahukah Paduka, semua itu karena adanya sinar rembulan. Meskipun bintang bertaburan di langit, tapi cahayanya tidak seterang cahaya rembulan." Baginda Raja menyahut, "Benar Abu Nawas, keberadaan bulan di malam hari memang sangat berarti." Abu Nawas membalas, "Memang Paduka, sinarnya tidak menyilaukan dan membuat langit bertambah indah." Di tengah-tengah obrolannya, Baginda Raja bertanya, "Lalu bagaimana dengan matahari Abu Nawas? Meskipun menyilaukan, tapi kita tetap butuh matahari, bukan?" "Betul Paduka yang mulia, tapi menurut saya keberadaan matahari tidak terlalu dibutuhkan. Lain halnya dengan bulan," ujar Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh keheranan. "Loh, kenapa bisa begitu Abu Nawas? Bukankah matahari dan bulan sama-sama dibutuhkan? Menurutmu mana yang lebih penting, matahari atau bulan?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja bulan yang mulia," jawab Abu Nawas. "Oh ya, apa alasannya? Coba beritahu aku," tanya Baginda Raja penasaran. "Kalau malam kan gelap Paduka, jadi keberadaan bulan bisa menerangi langit dan bumi. Sedangkan pada siang hari langitnya kan memang sudah terang benderang. Jadi keberadaan matahari sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan," jawab Abu Nawas. Sontak Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas meneruskan perkataannya, "Tapi jangan salah yang mulia, panasnya bulan bagi sebagian orang terasa lebih panas dari matahari," kata Abu Nawas. "Ah, itu tidak mungkin Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja. Coba beritahu aku siapa orang yang kau maksud," tanya Baginda Raja. "Mereka itu yang membeli barang-barang mewah dengan cara diangsur Paduka. Tiap datang akhir bulan mereka pasti bingung dan kepanasan karena sudah waktunya bayar angsuran," terang Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terbahak-bahak. Tak terasa malam pun semakin larut. Kemudian Abu Nawas minta izin kepada Baginda Raja untuk pamit pulang. Abu Nawas memancing ikan di sungai yang kering. Di suatu waktu di masa lalu, di sebuah kerajaan yang dikenal karena kekeringannya, Raja dan Abu Nawas memutuskan untuk pergi memancing di sungai yang kering. Sungai itu dulunya mengalir deras, tetapi sekarang hanya meninggalkan sebuah aliran kecil yang tersisa. Baginda Raja yang ingin mengalihkan pikiran dari urusan kerajaan yang berat, mengajak Abu Nawas untuk menemani perjalanannya memancing. Abu Nawas yang selalu penuh kecerdikan dan humor, dengan senang hati menyetujui ajakan sang raja. Mereka berdua pergi ke tepi sungai yang kering itu dan membawa peralatan memancing masing-masing. Di sekitar mereka hanya ada sedikit genangan air yang tersisa di beberapa bagian sungai yang dalam. Namun hal itu tidak menghalangi semangat mereka untuk mencoba peruntungan mereka. Baginda Raja dengan serius melemparkan umpan ke genangan air yang tersisa, berharap dapat menarik perhatian ikan-ikan yang mungkin masih tersisa di situ. Sementara itu Abu Nawas dengan santainya duduk di sampingnya. Sesekali memandangi genangan air itu dengan tatapan yang penuh pemikiran. Beberapa saat kemudian
ketika Baginda Raja hampir putus asa karena tidak ada yang menggigit umpannya, Abu Nawas tiba-tiba tertawa kecil. "Apa yang lucu, Abu Nawas?" tanya Raja dengan heran. Abu Nawas menjawab sambil menunjuk ke arah seorang petani yang sedang lewat dengan menuntun seekor kerbau. Raja memandang ke arah yang ditunjuk Abu Nawas, kemudian mengangguk paham. "Oh, aku mengerti," ucapnya sambil tersenyum. Ternyata Abu Nawas telah memiliki rencana tersembunyi. Dia mendekati petani tersebut dan meminta bantuan untuk menggali beberapa lubang kecil di sekitar genangan air tersebut. Dengan cepat petani itu setuju dan dengan penuh semangat mulai menggali lubang-lubang kecil di tanah keras di sekitar genangan air. Sementara itu, Abu Nawas dan Baginda Raja memperhatikan proses ini dengan penuh seksama. Ketika lubang-lubang kecil itu selesai digali, lambat laun air mulai memasuki lubang-lubang tersebut dari genangan yang tersisa. Tidak butuh waktu lama, ikan-ikan kecil mulai berdatangan mengejar air yang masuk ke dalam lubang-lubang yang digali oleh petani tadi. Baginda Raja dan Abu Nawas pun dengan cepat memancing ikan-ikan yang telah terperangkap di dalam lubang-lubang tersebut. Baginda Raja sangat senang dengan hasilnya. "Kamu luar biasa, Abu Nawas. Siapa yang akan berpikir untuk menggali lubang agar bisa memancing di sungai kering seperti ini?" ucapnya sambil tersenyum puas. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih Baginda Raja. Kreativitas dan kerjasama memang bisa mengatasi tantangan apapun, bahkan sungai yang tampaknya kering sekalipun." Dengan kantong penuh berisi ikan hasil tangkapan mereka, Baginda Raja dan Abu Nawas kembali ke istana dengan cerita yang unik dan kenangan yang tak terlupakan. Tentang memancing di sungai kering, mereka belajar bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada peluang untuk menemukan solusi yang kreatif dan efektif. Kisah selanjutnya. Di sebuah lingkungan perumahan di pinggiran Baghdad, hiduplah Abu Nawas di antara tetangga-tetangga yang beragam. Salah satu tetangganya, Ali, selalu merasa iri terhadap kecerdasan dan humor Abu Nawas. Ali seringkali mencoba mencari kesempatan untuk membuat Abu Nawas malu atau mengejeknya di depan orang lain. Suatu hari, Ali mengadakan pesta besar di rumahnya untuk merayakan kelulusan putranya dari sekolah. Pesta tersebut dihadiri banyak tetangga dan teman-teman mereka. Namun, Ali sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Mungkin karena ia masih merasa iri terhadap kecerdasan dan popularitas Abu Nawas. Abu Nawas yang tahu tentang pesta itu dari tetangga lain memilih untuk tidak ambil pusing. Sebaliknya, dia merencanakan sesuatu yang cerdas untuk membuat Ali kapok atas sikapnya yang iri. Beberapa hari setelah pesta Ali, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pedagang yang menjual barang-barang langka dan eksotis. Dia mengunjungi rumah Ali dengan membawa sebuah kotak misterius yang ia sebut sebagai barang ajaib dari negeri jauh. Ketika Ali keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang sedang terjadi, Abu Nawas dengan cerdik memulai pembicaraan dengan menceritakan tentang barang-barang ajaib tersebut. Dia mengklaim bahwa barang-barang tersebut bisa membawa keberuntungan, kesehatan, dan kekayaan kepada siapapun yang memilikinya. Tentu saja ketika tetangga-tetangga lain mulai berkumpul dan mendengar cerita Abu Nawas, mereka menjadi semakin penasaran. Mereka ingin tahu apa yang ada dalam kotak misterius itu. Ali yang tidak ingin kehilangan muka di hadapan tetangga-tetangganya tidak bisa menahan rasa penasaran dan akhirnya meminta Abu Nawas untuk membuka kotak tersebut. Dengan penuh dramatis, Abu Nawas membuka kotak dan memperlihatkan isinya. Ternyata isinya hanya beberapa benda biasa,
seperti batu dan pakaian lama yang ia dapatkan dari pasar. Tetangga-tetangga Ali yang tadinya penasaran dan berharap akan ada keajaiban, akhirnya menertawakan Ali karena terkecoh oleh trik Abu Nawas. Mereka mengejek Ali karena terlalu percaya dengan cerita barang-barang ajaib itu. Ali merasa sangat malu dan kapok. Setelah insiden itu, dia belajar bahwa iri hati dan sifat membeda-bedakan tidak akan membawa kebaikan. Sedangkan Abu Nawas dengan humor dan kecerdasannya lagi-lagi berhasil mengajarkan pelajaran yang berharga kepada tetangga yang iri kepadanya. Kisah selanjutnya, dikisahkan seorang ulama yang bernama Abu Sa'id sedang mengadakan perjalanan ke kota Mekah bersama sahabatnya. Setibanya di kota Mekah, bekal makanan yang mereka bawa sudah habis tak tersisa. Bahkan uang pun sudah tidak mereka miliki. Sehingga selama 3 hari di sana, Abu Sa'id dan sahabatnya bertahan tanpa makanan apapun. Di saat menahan rasa lapar dan haus, tiba-tiba di hadapan mereka lewatlah seorang lelaki dengan membawa bungkusan kecil dan membawa kendi yang tertutup kain. Sekilas Abu Sa'id melihat lelaki itu sempat memakan sebuah roti. Maka terbesitlah di hati Abu Sa'id untuk meminta makanan kepadanya. Dalam hati Abu Sa'id berkata, "Nanti malam aku akan bertamu ke rumahnya agar bisa mendapat makanan." Kemudian keinginannya tersebut diutarakan kepada lelaki di hadapannya. "Bolehkah kami bertamu ke rumahmu?" tanya Abu Sa'id. "Tentu saja boleh, dengan senang hati aku akan menerima kalian," jawab si lelaki. Singkat cerita, setelah waktu menjelang malam, Abu Sa'id dan sahabatnya mendatangi rumah si lelaki. Ketika mereka dipersilahkan masuk, Abu Sa'id memperhatikan bahwa rumah si lelaki tidak ada makanan sama sekali. Ternyata ia adalah orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Awalnya Abu Sa'id agak kecewa karena niatnya untuk mendapatkan makanan tidak kesampaian. Akan tetapi, tiba-tiba peristiwa ajaib terjadi tepat di hadapannya. Lelaki itu mengusap-usapkan tangannya pada seonggok kayu yang dipancangkan seperti sebuah tiang. Seketika ada sesuatu yang terjatuh, dan sesuatu tersebut adalah uang 2 dirham. Kemudian uang itu langsung dibelanjakan dengan membelikannya roti dan lauk pauk. Setelah kenyang menyantap hidangan yang disajikan, Abu Sa'id bertanya kepada si lelaki perihal keajaiban yang dimilikinya. "Bagaimana bisa kau mengeluarkan uang dengan cara seperti itu?" Lelaki itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan Abu Sa'id. Hal ini membuatnya semakin bertambah penasaran. "Bila hal itu bisa dicapai dengan amalan, beritahukanlah kepadaku, amalan apa yang kau kerjakan?" tanya Abu Sa'id. "Wahai Abu Sa'id, tidak ada amalan khusus yang aku lakukan. Kamu juga bisa seperti aku, hanya satu syaratnya," kata si lelaki. "Apa itu syaratnya?" tanya Abu Sa'id. "Hilangkanlah nilai sebuah makhluk darimu. Tak perlu kau menilai baik buruk seseorang. Niscaya engkau akan memperoleh hajatmu," tutur si lelaki. Demikianlah peristiwa keajaiban yang disaksikan sendiri oleh Abu Sa'id. Kisah ini terdapat dalam kitab Qisosus Sholihin wan Nawatir, karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas lempar Abu Jahil ke laut. Al-Kisah, pada suatu ketika Abu Nawas akan ke negeri seberang dengan tujuan urusan berniaga. Dengan caranya inilah ia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Ternyata keberhasilan Abu Nawas tersebut membuat Abu Jahil merasa iri. Ia ingin bisa sukses seperti dirinya. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Aku harus tahu bagaimana cara dia berdagang." Kemudian ia pun mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang menyiapkan perbekalan, Abu Jahil lalu bertanya, "Mau kemana kau Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Mau pergi ke negeri seberang."
Mendengar itu, Abu Jahil langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. "Boleh aku ikut denganmu?" tanya Abu Jahil. "Boleh saja, tapi ongkos kau tanggung sendiri," jawab Abu Nawas. "Tentu saja kawan, kau tidak usah khawatir," balas Abu Jahil. "Baguslah, tapi ada kepentingan apa kau ikut?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin belajar dagang kepadamu Abu Nawas, biar bisa sukses sepertimu," jawab Abu Jahil. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah," ucap Abu Nawas. Maka keduanya pun menuju pelabuhan untuk menumpang sebuah kapal besar. Setelah kapal mulai menyeberang ke tengah lautan, tiba-tiba Abu Jahil menangis ketakutan. Melihat itu, Abu Nawas menjadi heran. "Kau kenapa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, tangisan Abu Jahil malah bertambah keras. Apalagi ketika gerakan kapal tak stabil karena terguncang oleh ombak besar. Semakin lama tangisan Abu Jahil semakin keras dan tak terkendali, sehingga membuat para penumpang kapal merasa terganggu dengan tingkah Abu Jahil ini, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian nahkoda kapal mendekatinya dan membujuk supaya Abu Jahil tenang. Begitu pula dengan orang-orang. Mereka berusaha menenangkannya. Namun usaha mereka sia-sia. Tangisan Abu Jahil tidak mau berhenti. Akibat kejadian ini, para penumpang kapal mulai kesal dan menyalahkan Abu Nawas. Sebab dialah yang mengajak Abu Jahil untuk ikut serta berlayar. "Hei Abu Nawas, suruh diam kawanmu itu. Kami semua sangat terganggu," kata mereka. "Iya, aku yang bertanggung jawab. Aku akan membuatnya diam," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyuruh para penumpang kapal untuk melemparkan Abu Jahil ke laut. Perintah itu pun langsung dilaksanakan. Abu Jahil yang tak bisa berenang terombang-ambing oleh ombak dan hampir tenggelam. Di saat itulah Abu Nawas segera menyelamatkannya dan mengangkatnya kembali ke atas kapal. Tindakan Abu Nawas ini ternyata berhasil membuat Abu Jahil terdiam. Ia hanya duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Ia terdiam dengan wajah ketakutan, badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang kapal lantas bertanya kepada Abu Nawas, kenapa tindakannya tersebut bisa membuat Abu Jahil terdiam. Abu Nawas menjawab, tadinya saat dia masih berada di atas kapal, dia merasa panik dan takut akibat goncangan ombak lautan. Tapi begitu dia merasakan langsung ombak lautan, dia menjadi nyaman di atas kapal. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar penjelasan Abu Nawas. Menukar 2 ekor unta dengan kalimat hamdalah 5 kali. Dikisahkan, ada salah satu murid Abu Nawas yang susah sekali menangkap pelajaran, sehingga ia menjadi murid paling bodoh di antara murid-murid yang lain. Hal ini dikarenakan anak tersebut lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Akan tetapi, ayahnya menganggap ini adalah kesalahan Abu Nawas yang tak becus mengajar anaknya. Sang ayah lalu memutuskan untuk memindahkan anaknya menimba ilmu di negeri seberang. Maka berangkatlah mereka dengan menumpang sebuah kapal yang besar. Setibanya di negeri yang dituju, ayahnya menitipkan sang anak kepada salah satu ulama terpandang di negeri tersebut. "Wahai Tuan Syekh, saya titip anak saya. Tolong ajari dia dengan baik, agar kelak nanti menjadi seorang ulama," kata sang ayah. Ulama itu pun mengangguk dan berjanji akan membimbing anaknya. Kemudian sang ayah pamit pulang dan meninggalkan anaknya di negeri perantauan. Akan tetapi selama hidup di negeri tersebut, bukannya belajar dengan tekun, si anak malah menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Sang ulama sudah berulang kali menegurnya, tapi si anak seakan tak menghiraukan.
Kiriman uang dari ayahnya selalu ia habiskan bersama kawan-kawan barunya. Padahal sang ayah sudah berkorban, berharap anaknya menjadi pintar. Ia sampai menjual 2 ekor unta demi untuk membiayai pendidikannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian si anak pun tumbuh menjadi dewasa. Lalu sang ayah mengirim surat meminta anaknya agar segera pulang. Ia mengira selama hidup di perantauan, anaknya rajin mempelajari ilmu agama. Dalam hati sang ayah berkata, "Anak saya pasti sudah pintar. Nanti aku akan suruh dia khotbah di masjid. Biar Abu Nawas tahu bahwa anakku bukanlah pemalas seperti yang dia kira," pikir sang ayah. Beberapa hari kemudian pulanglah si anak ke kampung halaman. Sang ayah menyambutnya dengan penuh sukacita. Setelah tiba waktunya hari Jumat, sang ayah menyuruh si anak untuk berkhotbah di masjid. Ketika suara adzan berkumandang, ayahnya pun mengajak si anak menunaikan sholat Jumat. Kala itu sang ayah duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, anakku sekarang sudah menjadi ulama. Nanti kau akan lihat sendiri. Dia akan naik ke atas mimbar untuk memberikan khutbah Jumat," kata sang ayah dengan bangganya. "Hebat sekali, aku ikut berbahagia," balas Abu Nawas. "Sekarang sudah terbukti Abu Nawas bahwa waktu dulu itu bukan anakku yang pemalas, tapi kamunya saja yang tidak becus mengajari anakku," tukas sang ayah. Abu Nawas pun menanggapinya dengan senyuman. Kemudian setelah adzan berkumandang, naiklah si anak ke atas mimbar. Disinilah peristiwa lucu terjadi. Ketika si anak hendak memulai khotbahnya, ia terlihat gemetaran dan kalimat yang terucap hanya suara Alhamdulillah. Dan itu ia ucapkan secara berulang-ulang sampai 5 kali. Karena saking groginya dilihat banyak jamaah, ia pun akhirnya jatuh pingsan. Mendapati hal itu, sang ayah pun merasa kecewa. Payah, aku sampai menjual 2 ekor unta hanya ditukar Alhamdulillah 5 kali, kata sang ayah sambil menepok jidat. Sontak para jamaah yang mendengar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya dikisahkan seorang ulama yang bernama Abu Hasan Al-Qurafi mengadakan sebuah perjalanan untuk mengunjungi seorang ulama yang bernama Abu Khair At-Tainiti. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, sampailah ia di depan rumahnya. Ia pun disambut hangat dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Singkat cerita, setelah keduanya ngobrol panjang lebar, Abu Hasan meminta izin pamit pulang. Abu Khair pun mengantarkannya sampai di depan pintu masjid. "Hasan, aku tahu kau tidak punya bekal apapun. Maka dari itu, terimalah 2 apel ini untuk bekal perjalananmu," kata Abu Khair. "Alhamdulillah, terima kasih wahai Tuan Syekh," balas Abu Hasan. Kemudian kedua apel tersebut ia masukkan ke dalam kantong jubahnya. Selama dalam perjalanan pulang, Abu Hasan sama sekali tidak menyentuh apel tersebut. Ia akan memakainya bila memang sudah sangat lapar. Hingga pada hari yang ketiga, Abu Hasan sudah tak kuat lagi untuk menahan laparnya. Kemudian ia mengambil salah satu apel yang ada dalam kantong jubahnya. Di sini peristiwa aneh terjadi. Ketika ia selesai memakan buah apel, jumlah apel yang ada di kantong jubahnya masih tetap berjumlah 2, tidak berkurang. Begitu ia mengambil kembali dan memakannya, apel tersebut jumlahnya masih tetap 2, tidak berkurang sama sekali. Ketika ia mencoba untuk yang ketiga kalinya, hal yang sama pun kembali terjadi. Dalam hati Abu Hasan berkata, "Apel ini telah merusak kondisi tawakalku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin membuangnya, karena ini adalah pemberian dari guruku."
Di saat ia tengah kebingungan, tiba-tiba lewatlah seorang pengemis di hadapannya. "Tuan, aku sedang kelaparan. Berikan aku buah apelmu itu," kata si pengemis. Abu Hasan pun segera memberikan kedua apel yang ada dalam kantong jubahnya. Dan si pengemis langsung pergi berlalu. Anehnya, setelah kedua apel tersebut diberikan, ia tidak lagi mendapati apel di kantong jubahnya. Dari rentetan peristiwa yang dialami Abu Hasan, tak habis pikir bagaimana pengemis itu tahu kalau dirinya menyimpan buah apel. Akhirnya Abu Hasan pun mulai memahami bahwa gurunya yang bernama Abu Khair At-Tainiti sebenarnya ingin memberikan buah apel kepada pengemis tersebut. Dan Abu Khair menitipkan lewat dirinya. Kemudian Abu Hasan hendak mencari siapa gerangan pengemis itu. Namun ia tidak menemukannya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas dan pemburu yang sial. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas mengajak keledainya berjalan-jalan di tepian hutan. Pemandangannya yang indah dan air sungai yang jernih menambah suasana semakin syahdu. Ia pun memutuskan istirahat di atas bebatuan bersama keledai di sampingnya. Tatkala Abu Nawas sedang menikmati suasana, tiba-tiba keledai miliknya tertancap oleh anak panah yang melesat. Sontak keledai tersebut meringkik kesakitan dan langsung pingsan seketika. Tentu saja Abu Nawas menjadi marah besar. "Kurang ajar, siapa yang telah membunuh keledaiku?" teriak Abu Nawas. Ia pun melihat di sekelilingnya, mencari tahu dari mana arah anak panah berasal. Tidak lama kemudian muncullah sosok seorang pemburu. Abu Nawas pun segera menghampiri dan menghardiknya dengan keras. "Jadi kamu yang membunuh keledaiku? Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Pemburu itu menjawab, "Maaf tuan, saya tidak sengaja." "Enak saja bilang maaf, dia adalah keledaiku satu-satunya. Ngapain juga kau memanah keledaiku? Apakah dia punya salah padamu?" bentak Abu Nawas. "Tidak tuan, sekali lagi saya mohon maaf. Tadinya saya hendak membidik seekor rusa. Tapi rusa tersebut berhasil mengelak dan anak panahnya menyasar ke tubuh keledai tuan," kata si pemburu memberitahu. "Terus bagaimana dengan keledaiku? Dia terluka parah karena ulahmu dan sepertinya dia sudah mati," tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir tuan, saya tetap akan bertanggung jawab. Mari kita bawa ke tabib untuk diobati. Kalau dia meninggal, saya akan memberi tuan 1.000 dinar. Kalau berhasil diselamatkan, aku tetap akan memberi tuan 100 dinar untuk biaya pengobatan," jawab si pemburu. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas pun menjadi gembira. Ia tak menyangka akan mendapatkan uang sebanyak itu. Padahal keledaiku harganya cuma 200 dinar. Tapi aku bisa mendapatkan 1.000 dinar, pikir Abu Nawas. Ketika si pemburu mengamati luka keledainya, ia berkata kepada Abu Nawas, "Syukurlah tuan, sepertinya keledai tuan akan baik-baik saja. Cukup diobati beberapa kali, nanti pasti akan kembali sehat." Abu Nawas membalas, "Belum tentu, bisa saja dia mati. Lihatlah keledai itu, ia bahkan tak bergerak sama sekali," ujar Abu Nawas. "Benar tuan, tapi saya kira dia hanya pingsan," kata si pemburu. "Tidak bisa, pokoknya kau harus memberiku 1.000 dinar, karena kau telah membunuh keledaiku," tukas Abu Nawas. "Iya tuan, pasti aku akan memberi tuan 1.000 dinar. Itu kalau keledai tuan benar-benar mati. Tapi kalau ternyata tidak mati bagaimana?" tanya si pemburu. "Oh, itu gampang. Aku akan memintamu untuk mengulanginya," jawab Abu Nawas enteng. Sontak si pemburu menjadi heran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas dan seruling pembawa keberuntungan. Alkisah, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar usahanya kali ini berhasil.
Setelah meminta pendapat dari para menterinya, akhirnya didapatkanlah sebuah rencana. Kemudian mereka menyusun rencana tersebut dengan persiapan yang sangat matang. Kali ini kau tak akan bisa lolos Abu Nawas, gumam Baginda Raja dalam hati. Maka ia pun segera mengutus beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga, kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang tidak semangat sempat menolak perintah tersebut. Bilang sama rajamu kalau saya tidak mau datang, balas Abu Nawas. Tapi Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah raja. Kalau Tuan Abu tetap bersikeras, kami akan membawa Tuan Abu secara paksa, ujar para pengawal. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas berangkat ke istana. Dan seperti yang Abu Nawas duga, setibanya di sana, ia dijebak Baginda Raja dengan permainan konyolnya. Wahai Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami, kata Baginda Raja menyambut. Ampun Yang Mulia, sebenarnya apa yang ingin Paduka sampaikan? Tanya Abu Nawas tanpa basa-basi. Begini Abu Nawas, aku dapat hadiah seruling dari sahabatku yang ada di negeri seberang, dan aku ingin kau memainkannya, tutur Baginda Raja. Tapi Paduka Yang Mulia, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik? Balas Abu Nawas. Jangan khawatir, kau tidak perlu memainkannya sekarang. Bawalah seruling ini untuk kau belajar, dan besok kembalilah ke sini, ujar Baginda Raja. Abu Nawas tahu bahwa tugas ini adalah jebakan Baginda Raja untuk mengerjai dirinya. Tapi dengan akal cerdiknya, Abu Nawas justru memanfaatkan kesempatan ini. Paduka Yang Mulia, apa yang akan aku dapatkan bila saya berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah sejumlah 100 dinar, jawab Baginda Raja. Maaf Yang Mulia, tapi belajar suling dalam sehari itu bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, saya ingin hadiahnya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana? Tawar Abu Nawas. Baik, aku turuti permintaanmu. Tapi dengan catatan permainan sulingmu harus membuatku terkesan, ujar Baginda Raja. Tentu saja Paduka, Paduka tak perlu khawatir, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Tapi begitu ia sampai di sana, dilihatnya ada 3 orang yang juga turut diundang. Mereka siapa Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah pemain seruling yang handal. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang mereka adalah untuk mengadu permainan suling Abu Nawas. Ini pasti orang-orang bayaran. Paduka sengaja membayar mereka agar bisa mengalahkanku, kata Abu Nawas dalam hati. Orang pertama maju ke depan dan memainkan serulingnya. Lantunan iramanya yang indah membuat seisi istana terbawa suasana. Kemudian dilanjut dengan orang kedua. Ia juga tak kalah merdunya. Begitu pula dengan orang ketiga. Baginda Raja sampai terlena dibuatnya. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Aduh, sialan, aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka, pikir Abu Nawas. Ia pun pasrah bila harus dihukum, karena tak bisa menjalankan tugasnya. Sejenak ia terdiam beberapa saat untuk mencari jalan keluarnya. Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo segera mainkan serulingnya, perintah Baginda Raja. Tenang dulu Paduka, saya sedang berkonsentrasi, jawab Abu Nawas beralasan. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang di benaknya, dan tanpa menunggu lama, ia segera memainkan serulingnya. Tentu saja karena ia tak pandai bermain musik, maka suara yang terdengar tidak karuan dan berantakan. Hal ini membuat orang-orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Abu Nawas, permainan macam apa itu? Tidak ada keindahannya sama sekali, ejek sebagian dari mereka.
Kemudian Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, karena kau telah gagal, maka kau tidak akan mendapatkan hadiahmu. Dan sebagai gantinya, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan," tegas Baginda Raja. "Kali ini aku bisa mengalahkanmu, Abu Nawas," pikir Baginda Raja. Tapi tanpa diduga, Abu Nawas mengeluarkan jurus andalannya. "Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak menyadari seruling ini tak sanggup mengeluarkan suara indahnya? Itu dikarenakan terpukau dengan penampilan Paduka. Coba Paduka perhatikan, Paduka terlihat sangat gagah dan berwibawa, apalagi dengan mengenakan jubah baru kebesarannya," uji Abu Nawas. "Ah, itu kan hanya akal-akalanmu saja, Abu Nawas. Ketahuilah, aku sudah tidak bisa kau bodohi," tukas Baginda Raja. "Tapi Paduka, apa yang saya katakan memang benar-benar kenyataan," timpal Abu Nawas. "Baik, kalau kau beranggapan begitu, apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Menurut Paduka, kerajaan yang besar ini sangat indah dan megah, bukan? Tapi kalau dibandingkan dengan istana Nabi Sulaiman, pasti Paduka akan merasa bahwa semua kemegahan dan keindahan istana ini tidak ada apa-apanya, dan membuat Paduka berkecil hati. Begitu pula dengan seruling ini. Meskipun dapat mengeluarkan suara yang indah, tapi ketika melihat kewibawaan dan kegagahan Paduka, dia menjadi berkecil hati dan tak sanggup mengeluarkan suara indahnya," tutur Abu Nawas. "Kau terlalu mengada-ada, Abu Nawas. Buktinya ketiga orang ini bisa memainkannya dengan suara indah," ujar Baginda Raja. "Kalau itu tergantung orang yang memainkannya, Paduka. Bila orang tersebut memuliakan dan mengagumi Paduka, ia tak akan mampu memainkan irama yang indah ini. Tapi kalau hanya sebatas menganggap Paduka sebagai raja, ia tentu akan bisa memainkannya dengan suara indah, karena ia lebih memuliakan dan mengagumi dirinya sendiri," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia tak memungkiri bahwa sekonyol-konyolnya Abu Nawas, ia tetap memuliakan dan menghormati dirinya. Dan itu Abu Nawas lakukan tanpa ada maksud apapun. Beda dengan orang-orang lain. Kebanyakan mereka mendekati rajanya agar memperoleh jabatan atau kedudukan. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun lolos dari hukuman. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi hadiah sejumlah 200 dinar. Abu Nawas bersembunyi di tengah orang berdoa. Dikisahkan, Abu Nawas yang terkenal sebagai penyair ulung menulis syair yang isinya mengkritik penguasa. Kemudian syair tersebut dibacanya di tengah-tengah pasar, di hadapan khalayak ramai. Salah satu pengawal istana yang kebetulan melintas langsung merebut kertas yang dibaca Abu Nawas. "Akan aku laporkan perbuatanmu," ancam pengawal istana. "Silakan, laporkan saja," balas Abu Nawas cengengesan. Maka pergilah pengawal istana menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berbuat kesalahan," lapor pengawal istana. "Apa kesalahannya?" tanya Baginda Raja. "Dia membuat syair mengkritik Paduka dan dibacanya di hadapan orang-orang," jawab pengawal istana. "Apa isi syairnya?" tanya Baginda Raja kembali. Kemudian pengawal itu memberikan secarik kertas yang berisi syair tersebut. Setelah Baginda Raja membaca sampai selesai, ia pun menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, dia akan aku beri pelajaran," kata Baginda Raja geram. Karena saking emosinya, Baginda Raja sendiri yang akan menangkap Abu Nawas. Ia pun keluar istana dan mencari keberadaan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya mencoba kabur untuk bersembunyi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah majelis, di mana majelis tersebut terdapat sekelompok ulama yang tengah berdoa.
"Wahai Syekh, tolonglah aku sedang dikejar penguasa yang zalim," kata Abu Nawas memohon. Para ulama itu pun lalu menyuruh Abu Nawas untuk duduk bersembunyi di tengah-tengah mereka. Tidak berapa lama datanglah Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja merasa segan karena di hadapannya adalah para ulama yang sangat beliau hormati. Tapi akhirnya Baginda Raja memberanikan diri bertanya, "Wahai Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" Para ulama ini tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Abu Nawas penguasa zalim adalah Baginda Raja sendiri. Mereka pun lalu menunjukkan keberadaan Abu Nawas. "Oh, dia ada di tengah-tengah kami, Paduka yang mulia. Katanya dia sedang bersembunyi dari kejaran penguasa zalim," jawab salah satu ulama. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Kalau ia menangkap paksa Abu Nawas, maka ia akan dianggap penguasa zalim di hadapan mereka. Sedang mereka adalah para ulama yang sangat alim dan dihormati di seluruh Baghdad. Dengan perasaan kecewa, Baginda Raja terpaksa mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan majelis tersebut. "Awas kau Abu Nawas, di lain waktu aku pasti akan menangkapmu," batin Baginda Raja. Untuk sementara waktu, Abu Nawas pun akhirnya bisa bernafas lega, karena pada hari itu Baginda Raja tidak jadi menangkapnya. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang tenang, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seorang cendekiawan yang terkenal sombong dan suka mempertanyakan segala hal datang menghampirinya. Cendekiawan ini sering membuat orang bingung dengan pertanyaan-pertanyaan anehnya. "Abu Nawas, katanya kamu orang yang cerdas. Jadi aku ingin menanyakan satu hal padamu," kata si cendekiawan. Abu Nawas yang sudah menduga bahwa percakapan ini akan mengarah kepada sesuatu yang tidak biasa, tersenyum tenang dan menanggapinya dengan santai. "Oh, tentu kawan, apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Untuk apa sebenarnya surga dan neraka itu ada?" tanya balik si cendekiawan dengan nada serius. "Jika Tuhan Maha Baik, mengapa Dia tidak mengampuni saja semua orang dan membiarkan mereka masuk surga? Apa gunanya neraka?" katanya melanjutkan. Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu menatap si cendekiawan dengan senyum penuh teka-teki. Dengan senyumnya yang khas, ia menjawab, "Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, izinkan aku bertanya sesuatu padamu," balas Abu Nawas. Si cendekiawan pun sedikit terkejut dan penasaran. "Memangnya apa yang ingin kau tanyakan, Abu Nawas?" tanya si cendekiawan. Abu Nawas pun memulai dengan tenang. "Bayangkan kawan, engkau memiliki rumah yang sangat indah. Di dalam rumah itu ada taman yang cantik, makanan lezat, dan segala hal yang membuatmu bahagia. Nah, sekarang apakah kamu akan membiarkan orang asing, pencuri dan penjahat masuk ke rumahmu tanpa izin?" tanya Abu Nawas. Si cendekiawan itu pun terdiam sejenak. Ia merasa bingung. Lalu ia pun menjawab, "Ya, tentu saja tidaklah. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk rumahku." Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar. "Nah, surga itu seperti rumah Tuhan yang sangat indah kawan. Apakah kau pikir Tuhan akan membiarkan siapa saja masuk, termasuk mereka yang tidak patuh dan berbuat jahat? Kalau begitu, apa gunanya aturan? Kalau semua orang bisa masuk surga begitu saja," terang Abu Nawas. Sang cendekiawan pun mulai terdiam, tak bisa menjawab. Namun ia masih ingin menantang Abu Nawas. "Tapi kalau begitu untuk apa Tuhan menciptakan neraka? Apa gunanya?" tanyanya kembali. Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. "Loh, kamu tidak tahu?
neraka itu diciptakan untuk orang-orang yang suka terlalu banyak bertanya hal-hal aneh seperti ini. Kalau tidak ada tempat seperti neraka, di mana lagi kita akan menaruh orang-orang seperti itu? Balas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, wajah sang cendekiawan memerah, antara bingung, marah, atau ingin tertawa. Sementara itu, Abu Nawas pun tertawa keras, merasa puas dengan jawabannya yang kocak namun penuh makna. Setelah tertawa, Abu Nawas pun menambahkan, "Lagi pula kawan, jika tidak ada neraka, orang-orang akan terlalu santai dan berpikir mereka bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Surga dan neraka itu seperti dua sisi koin, satu memberikan harapan, yang lain memberikan peringatan." Akhirnya sang cendekiawan pun tak bisa menahan diri dan ikut tertawa. Ia pun mengakui, "Baiklah Abu Nawas, sepertinya kau benar kali ini." Abu Nawas minta rokok di surga. Setelah sholat Isya dan sehabis berdoa, ada seorang jamaah yang bertanya kepada Abu Nawas, "Maaf Tuan Abu, saya mau tanya, surga itu kan segala sesuatunya yang kita senangi ada. Nah, apakah di surga ada rokok Tuan?" Abu Nawas pun menjawab dengan cepat, "Oh, ya pasti ada lah." Jamaah tersebut berkata, "Alhamdulillah, lega rasanya Tuan Abu. Saya ini kan kalau nggak ngerokok seperti nggak ada semangatnya Tuan." Abu Nawas pun langsung melanjutkan, "Tapi..." Jamaah itu langsung memotong, "Tapi kenapa Tuan Abu?" Sambil tersenyum Abu Nawas menjawab, "Tapi sayang, di surga nggak ada api. Jadi kalau mau nyalain rokoknya, ya harus masuk sedikit dululah ke neraka." Spontan semua jamaah tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban dari Abu Nawas. Abu Nawas ditanya siapa nama istri iblis. Dikisahkan ada seorang lelaki yang suka sekali berdebat, apalagi kalau mengenai sejarah agama Islam. Tapi anehnya, yang didebatkan adalah perkara yang tidak wajar. Misalnya, lebih luas mana neraka atau surga? Tentu saja pertanyaan tersebut membuat para ulama setempat menjadi kalang kabut dan tak bisa menjawab. Hingga pada suatu hari, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah si lelaki menghampirinya. Dan kedatangannya kali ini adalah untuk menantang Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan orang tersebut, tapi sayang kepintarannya itu bukan untuk syiar agama, melainkan hanya untuk berdebat. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" tanya si lelaki. "Iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanyanya kembali. "Buktinya adalah Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, 'Pantaskah kamu menjadikan dia, yaitu iblis, dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku?' jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" tanya si lelaki. Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan pertanyaannya, "Kalau begitu berarti iblis punya istri, benarkah demikian?" tanya si lelaki. "Iya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya si lelaki. "Wah, maaf kawan, waktu itu saya tidak diundang ke pernikahannya, jadi saya tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun kembali berkata, "Hei kawan,
dari tadi ngapain juga kau selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk? Kenapa tidak berbicara tentang yang lain saja? Misalnya, manusia-manusia mulia pilihan Allah, contohnya seperti para nabi. Lelaki itu membalas, kalau sejarah para nabi hampir semuanya aku sudah tahu. Abu Nawas kemudian bertanya, apa kau yakin sudah mengetahui semuanya? Iya, aku sudah tahu, jawab si lelaki. Baik, aku akan mengujimu dengan memberi satu pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Daud? Kata Abu Nawas gantian bertanya. Mendengar pertanyaan itu, ia pun kaget dan sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Aku belum tahu siapa namanya. Apa kau tahu? Balas orang itu balik bertanya. Oh, tentu saja aku tahu, jawab Abu Nawas enteng. Benarkah? Beritahu aku Abu Nawas siapa namanya, agar ilmuku semakin bertambah, pinta orang itu. Waduh, gimana ya? Ini ilmu yang sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu, ujar Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa namanya, desak si lelaki dengan penuh penasaran. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Bagaimana? Tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu, kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas memberitahu kepadanya, dengar dan catat baik-baik. Nama istri Nabi Daud adalah Ibu Daud, celetuk Abu Nawas. Sontak orang-orang yang hadir kembali dibuatnya tertawa. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, kenapa namanya Ibu Daud? Kau jangan mengarang Abu Nawas. Abu Nawas lalu menjelaskan, ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati, Hamid punya istri disebutnya Ibu Hamid. Hasan punya istri disebutnya Ibu Hasan. Begitu pula dengan Nabi Daud, punya istri tentunya disebutnya sebagai Ibu Daud. Suara tawa pun kembali pecah, yang membuat si lelaki tak sanggup berlama-lama di tempat itu. Kemudian ia memilih untuk meninggalkan mereka. Abu Nawas jadi korban salah tangkap. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun, baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa salah saya? Kenapa saya tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara, tukas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya? Tanya Abu Nawas kembali. Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran, balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas, kata sang menteri. Iya, aku sendiri juga heran. Kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan, ujar Abu Nawas. Aku tahu apa sebabnya, timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Jadi, kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku, pinta Abu Nawas. Jadi, ceritanya begini Abu Nawas. Tempo
Suatu hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam, Abu Nawas. Kamu kan sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku, timpal Abu Nawas. Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas, sahut sang menteri. Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku, kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Beberapa bulan kemudian, Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi, Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali memerintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana, pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga, Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asyik main bersama anak-anak kecil. Wahai Abu Nawas, kesinilah, bagaimana kabarmu? Sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. Saya baik-baik saja Paduka, jawab Abu Nawas. Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil? Tanya Baginda Raja. Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya justru mendapatkan pelajaran berharga, balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku, pinta Baginda Raja. Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa, jelas Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Tanya Baginda Raja bertambah penasaran. Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya, tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat zalim kepadamu, sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Abu Nawas memancing ikan di sungai yang kering. Di suatu waktu di masa lalu, di sebuah kerajaan yang dikenal karena kekeringannya, Raja dan Abu Nawas memutuskan untuk pergi memancing di sungai yang kering. Sungai itu dulunya mengalir deras, tetapi sekarang hanya meninggalkan sebuah aliran kecil yang tersisa. Baginda Raja yang ingin mengalihkan pikiran dari urusan kerajaan yang berat,
mengajak Abu Nawas untuk menemani perjalanannya memancing. Abu Nawas yang selalu penuh kecerdikan dan humor dengan senang hati menyetujui ajakan sang raja. Mereka berdua pergi ke tepi sungai yang kering itu dan membawa peralatan memancing masing-masing. Di sekitar mereka hanya ada sedikit genangan air yang tersisa di beberapa bagian sungai yang dalam. Namun hal itu tidak menghalangi semangat mereka untuk mencoba peruntungan mereka. Baginda Raja dengan serius melemparkan umpan ke genangan air yang tersisa, berharap dapat menarik perhatian ikan-ikan yang mungkin masih tersisa di situ. Sementara itu, Abu Nawas dengan santainya duduk di sampingnya. Sesekali memandangi genangan air itu dengan tatapan yang penuh pemikiran. Beberapa saat kemudian, ketika Baginda Raja hampir putus asa karena tidak ada yang menggigit umpannya, Abu Nawas tiba-tiba tertawa kecil. "Apa yang lucu, Abu Nawas?" tanya Raja dengan heran. Abu Nawas menjawab sambil menunjuk ke arah seorang petani yang sedang lewat dengan menuntun seekor kerbau. Raja memandang ke arah yang ditunjuk Abu Nawas, kemudian mengangguk paham. "Oh, aku mengerti," ucapnya sambil tersenyum. Ternyata Abu Nawas telah memiliki rencana tersembunyi. Dia mendekati petani tersebut dan meminta bantuan untuk menggali beberapa lubang kecil di sekitar genangan air tersebut. Dengan cepat petani itu setuju dan dengan penuh semangat mulai menggali lubang-lubang kecil di tanah keras di sekitar genangan air. Sementara itu, Abu Nawas dan Baginda Raja memperhatikan proses ini dengan penuh seksama. Ketika lubang-lubang kecil itu selesai digali, lambat laun air mulai memasuki lubang-lubang tersebut dari genangan yang tersisa. Tidak butuh waktu lama, ikan-ikan kecil mulai berdatangan mengejar air yang masuk ke dalam lubang-lubang yang digali oleh petani tadi. Baginda Raja dan Abu Nawas pun dengan cepat memancing ikan-ikan yang telah terperangkap di dalam lubang-lubang tersebut. Baginda Raja sangat senang dengan hasilnya. "Kamu luar biasa, Abu Nawas. Siapa yang akan berpikir untuk menggali lubang agar bisa memancing di sungai kering seperti ini?" ucapnya sambil tersenyum puas. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih Baginda Raja. Kreativitas dan kerjasama memang bisa mengatasi tantangan apapun, bahkan sungai yang tampaknya kering sekalipun." Dengan kantong penuh berisi ikan hasil tangkapan mereka, Baginda Raja dan Abu Nawas kembali ke istana dengan cerita yang unik dan kenangan yang tak terlupakan. Tentang memancing di sungai kering, mereka belajar bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada peluang untuk menemukan solusi yang kreatif dan efektif. Kisah selanjutnya. Di sebuah lingkungan perumahan di pinggiran Baghdad, hiduplah Abu Nawas di antara tetangga-tetangga yang beragam. Salah satu tetangganya, Ali, selalu merasa iri terhadap kecerdasan dan humor Abu Nawas. Ali seringkali mencoba mencari kesempatan untuk membuat Abu Nawas malu atau mengejeknya di depan orang lain. Suatu hari, Ali mengadakan pesta besar di rumahnya untuk merayakan kelulusan putranya dari sekolah. Pesta tersebut dihadiri banyak tetangga dan teman-teman mereka. Namun, Ali sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Mungkin karena ia masih merasa iri terhadap kecerdasan dan popularitas Abu Nawas. Abu Nawas yang tahu tentang pesta itu dari tetangga lain memilih untuk tidak ambil pusing. Sebaliknya, dia merencanakan sesuatu yang cerdas untuk membuat Ali kapok atas sikapnya yang iri. Beberapa hari setelah pesta Ali, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pedagang yang menjual barang-barang langka dan eksotis. Dia mengunjungi rumah Ali dengan membawa sebuah kotak misterius yang ia sebut sebagai barang ajaib dari negeri jauh.
Ketika Ali keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang sedang terjadi, Abu Nawas dengan cerdik memulai pembicaraan dengan menceritakan tentang barang-barang ajaib tersebut. Dia mengklaim bahwa barang-barang tersebut bisa membawa keberuntungan, kesehatan, dan kekayaan kepada siapapun yang memilikinya. Tentu saja ketika tetangga-tetangga lain mulai berkumpul dan mendengar cerita Abu Nawas, mereka menjadi semakin penasaran. Mereka ingin tahu apa yang ada dalam kotak misterius itu. Ali yang tidak ingin kehilangan muka di hadapan tetangga-tetangganya tidak bisa menahan rasa penasaran dan akhirnya meminta Abu Nawas untuk membuka kotak tersebut. Dengan penuh dramatis, Abu Nawas membuka kotak dan memperlihatkan isinya. Ternyata isinya hanya beberapa benda biasa, seperti batu dan pakaian lama yang ia dapatkan dari pasar. Tetangga-tetangga Ali yang tadinya penasaran dan berharap akan ada keajaiban, akhirnya menertawakan Ali karena terkecoh oleh trik Abu Nawas. Mereka mengejek Ali karena terlalu percaya dengan cerita barang-barang ajaib itu. Ali merasa sangat malu dan kapok. Setelah insiden itu, dia belajar bahwa iri hati dan sifat membeda-bedakan tidak akan membawa kebaikan. Sedangkan Abu Nawas dengan humor dan kecerdasannya lagi-lagi berhasil mengajarkan pelajaran yang berharga kepada tetangga yang iri kepadanya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.